والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadratul Mukarram Ustaz Hamdani yang telah memimpin tahlil pada malam ke-7 ini, saya hormati Ustaz Fadilah yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara sekata dua kata, khusus keluarga besar almarhumah Haji Hamidah binti Muhammad. Mudah-mudahan almarhumah Allah Ta'ala jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah. Dan segenap para putra dan putrinya, juga segenap para jemaah sekalian. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama hadir di ini tempat untuk mentahlilkan malam yang ke-7 daripada orang tua kami. Mengucapkan jazakumullah khairal jazak, terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan waktu untuk hadir ke ini tempat. Semoga Allah Ta'ala melipat gandakan pahala. Saudara-saudara, tahlil yang diadakan bagi setiap orang yang sudah meninggal itu tiada lain dan tiada bukan menjadi satu isyarat bahwa kita masih bisa berhubungan sama yang sudah meninggal. Walaupun secara fisik memang kita nggak bisa bertemu, tapi ada cara lain bisa saling berhubungan. Karena yang kita lakukan ini bukan pertemuan fisik, tapi pertemuan niat dan hati kita. Saudara, kita memang sebut kata bahasa tahlil. Tahlil itu diambil dari kata halala yuhalilu tahlilah. Artinya itu kalimatul manhud, kata singkatan. Kalau DST dan seterusnya, DLL dan lain-lain gitu. Nah, kalau tahlil itu singkatan dari la ilaha illallah. Kenapa saudara disebutnya tahlil, padahal yang kita baca ada Yasin, ya kan? Ada Fatihah, Falaq bin Nas, Al-Baqarah, kan? Awal Al-Baqarah, surat ayat kursi dan subhanallah bihamdih. Terusnya ada salawat, istighfar, macam-macam. Kok disebutnya tahlil? Itu karena pembacaan kita pada tiap malam itu yang menjadi inti adalah tahlil. Jadi inti itu adalah la ilaha illallah. Inti bagaimana saudara-saudara? Inti yang dapat menjadi sebab keselamatan orang yang di dalam kubur daripada siksa Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Padahal mah kita baca Fatihah doang juga nyampe. Baca Yasin nyampe. Ini pokok-pokok semua nih. Al-Fatihah itu ummul Quran, induknya Al-Quran. Fatihah dia menggabung seluruh rahasia Quran.
Dan Quran menggabung seluruh rahasia kitab Taurat, Zabur, Injil, perangkum semua dipakai. Yasin dikatakan inti juga karena dia disebutnya qalbul Quran. Qalbu itu saudara, hatinya Quran. Makanya Rasulullah bilang Yasin 5 Quran. Yasin itu faedahnya tergantung niat saat dia membaca. Atau dia baca nih niatnya apa? Itu faedahnya. Jadi kalau ada orang 1.000.000 baca Yasin, niatnya beda-beda, berarti 1.000.000 faedah. Jadi nggak bisa dibilang, dihitung, dibatasi faedahnya. Nah kalau orang 1.000.000 niatnya 1, faedahnya itu 1. Kalau orang niat ada 1.000.000 orang baca Yasin, niat buat selamat orang dikubur, ya itu faedahnya, selamat dikubur. Jadi ini tahlil pilihan semua kata-katanya. Kemudian apa la ilaha illallah, sebab la ilaha illallah afdhalu dzikri la ilaha illallah. Afdhalu ma qultuhu ana wa jamila min qabli la ilaha illallah. Kata Nabi, zikir paling tinggi dari seluruh zikiran aku dan zikiran nabi-nabi terdahulu itu la ilaha illallah. Paling tinggi la ilaha. Oleh karena itu kalau orang baca la ilaha illallah 70.000 kali, pahalanya diniatkan buat yang sudah meninggal. Maka itu yang dikubur, yang waktu meninggalnya membawa dosa, itu terhenti siksanya sampai hari kiamat. Saking dahsyatnya itu la ilaha illallah. Makanya Nabi sampai bilang paling afdol zikir ana dan zikir nabi-nabi terdahulu itu la ilaha illallah. Ya kita juga yang orang kampung, bacaan kita banyak banget, boleh dapat dari guru-guru ya Ustadz Ustadz Anu, belum lagi boleh nyari keluar yang pakai ngelewatin 5-4 gunung kan, berapa namanya, yang ngelewatin danau, ngelewatin ruangan, ngelewatin sawah, ngelewatin kebun, ngelewatin provinsi, itu pengen nyari bacaan. Apalagi Rasulullah, kita banyak bacaan kita. Dari semua yang paling banyak, dari semua yang paling utama yang Rasulullah sering baca itu la ilaha illallah. Namanya juga paling afdal, maka rahasianya luar biasa. Karena sumber seluruh zikir itu la ilaha illallah. Makanya begini, jangan cukup tahlil doang. Kenapa saudara? Dengerin. Amal yang Allah paling terima, yang paling ikhlas. Amal yang paling ikhlas itu yang paling ngerenes. Itu nggak ngerenes. Orang ngerti. Kalau kita kehilangan motor lagi sedang sayang-sayang, itu ngerenes. Ngerenes amat timnya. Itu ngerenes. Makanya saat dia mohon nama Allah supaya motornya balik, itu ikhlas. Ikhlas-ikhlasnya doa yang paling bagus, yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas, yang paling ngerenes. Terus emak kita meninggal, ya lebih-lebihin dari motor ngerenesnya. Pengennya mah jangan sampai pergi duluan, kalau bukan takdir mah kita pertahankan kali. Tapi karena memang takdir itu ngerenas. Kalau bukan emaknya malah ilaha illallah cuma sampai bibir doang. Gak boleh ditanya itu baca. Malah lagi ngomong la ilaha illallah hati mah kemana mbuh. Tapi kalau emang emaknya mau beda, emak kita meninggal beda, kita ngucap la ilaha illallahnya, makanya paling ikhlas. Maksud saya begini, tidak cukup tahlil. Nih anak ada berapa orang? Ada 5, masing-masing khatamin la ilaha illallah 70.000. Nah pertama 70.000 itu, anak kedua 70.000, nah terus sampai anak kelima 70.000. Ntar udah rapih 70.000, kumpul tuh
sekeluarga. Masih terus dipimpin sama yang tuaan. Mimpin apa? Mimpin berdoa. Doanya bagaimana? Begini. Ya Allah, kami berlima. Sebenarnya bahasa Arab, cuman ini harus Indonesiain. Kami berlima kumpul sudah hatam 70.000 la ilaha illallah masing-masing. Maka kami berlima memohon kepada Engkau untuk dapat memerdekakan ibu kami dari siksa neraka dengan la ilaha illallah. Tuh begitu ngomong tuh. Kalau bahasa Arabnya inni staraitu nafsaha biqauli la ilaha illallah fa'atik raqabataha minan nar. Ya Allah, aku beli diri ibuku dari siksa neraka dengan la ilaha illallah. Juga dulu ini. Karena itu merdekakan dia daripada siksa api neraka. Kan di kuburan kita dengar ada siksa neraka. Saking baik kita kagak ngelihat. Kalau kita ngelihat mah kita jerit-jeritan. Ya kan dosa mah nggak bisa dihapus kecuali diseksa. Oh gitu ya. Ntar kalau kita bisa ngerjain begitu, anak kita ajarin. Kalau gue mati begini, lu kerjaannya. Jangan kita diem baik punya ilmu. Akhirnya kita mati, engkau yang bacain la ilaha illallah. Nggak kudu ustadz yang bilangin, nggak kudu kiai yang bilangin. Namanya ilmu mah udah sampai kita lah, ilmu kiai, cuman bukan dipanggil kiai kitanya. Anak kita bilangin, nih gua nanti kapan bakal kapan gak ada umur, nih gua wasiat sama lu, bacain gua la ilaha illallah 70.000 tiap orang. Ya kan, nah di sini nih orang yang punya anak banyak, lu untung liburan. Paham nggak tuh kira-kira? Jadi jangan rapi tahlil udah kelar urusan, dan gitu. Soalnya rapi tahlil sama orang ada yang datang cuma pengen ngopi, ada yang datang kagak enak sama tetangga, nggak enak sama temen, kagak sebenar-benarnya baca la ilaha illallah, amin juga kemana embu hatinya. Nah saya mau ngomong begini seada-adanya, apa adanya, lo kan salah saya ngomong. Emang bener kan? Lu ngaku akhirnya. Gitu. Ntar kumpul la ilaha illallah gitu. Rasa-rasanya gini, kita sama emak masih kangen. Kan begitu namanya orang-orang tua mah. Siapa yang pengen sih pisah sama orang tua? Ntar dapat sebulan, baca lagi la ilaha illallah. Kalau sehari 10.000 kan 7 hari hatam. 10.000 mas saudara duduk membaca la ilaha 10.000. Lebih lama jahit dapat sekodi. Bener nggak kira-kira? Nah kalau kita dapat sampai sekodi itu la ilaha illallah udah 50.000 kali seharian. Lebih lama naikin layangan. Yang senang main layangan mah lebih lama main catur 1 putaran. Lebih lama mancing nungguin dapet, nungguin makan tuh lebih lama itu. Emang apa buat menyelamatin emak dewek masih lebih penting mancing sama main layangan? Emang apa buat nyelamatin emak dewek masih lebih penting jahit cuman sekodi yang gajinya cuma berapa perak? Ini mah buat nyelamatin di dalam kubur. Dapat sebulan rasanya kita kangen sama emak, bikin lagi 70.000 lagi gitu. Bikin tradisi keluarga. Ini mau buat tradisi keluarga kita, biarin orang-orang amalin. Siapa tahu ntar ada yang meninggal, kita tradisiin begini lagi. Gitu. Kalau kamu saya main udah tradisi RT. Jadi kalau ada orang meninggal, itu se-RT baca 70.000 tiap orang. Muslim begitu. Siapa yang meninggal, udah semua yang datang dapat tugas 70.000. Udah orang pakai diupahin. Kalau ntar dia mati jadi gituin. Orang begini, ini pernah duit orang. Ya kalau main duit memang terlalu mati kalau bacain. Itu jadi udah tradisi kampung biar semua yang ada di lingkungan kita ada yang meninggal selamat sampai kuburan. Jadi itu namanya benar-benar sayang sama orang tua, benar-benar sayang sama saudara, sayang sama tetangga, begitu namanya. Dihatamin. Nah saya ngaji nih sama guru. Saat itu membaca kitab, saya orang sebutin lah kitabnya bahasa Arab. Saya sebut juga lupa lagi.
Pokoknya lagi baca kitab ada keterangan begini. Jadi kan ada hadis Nabi yang menyebutkan orang yang baca 70.000 la ilaha illallah dia akan dimerdekakan dari api neraka. Ada hadis itu. Ini ulama baca sampai berpuluh-puluh ribu, bukan 70.000. Emang kerjaan dia nggak sehari. Sehari dapat 25.000, sehari 25.000. Dalam 3 hari itu udah 70.000 lebih. Ya. Satu hari dia hadir ke rumah orang meninggal. Yang meninggal ini perempuan. Saat dia meninggal, dia ketemu anaknya. Anaknya tiba-tiba kayak orang stres. Stres gimana? Jejeritan minta tolong supaya emaknya jangan dibakar. Rupanya ini anak Allah Ta'ala bukakan dia punya mata sehingga bisa memandang hal ihwal ibunya yang ada di dalam kubur. Kalau dibakar pakai api dibakar. Ibunya kan emaknya jejeritan, emaknya dibakar gimana? Panas. Nah, itu anaknya begini, mama dibakar langsung. Nah, ini ulama ini ada di situ. Langsung dia kata begini, Allah, aku sudah mendengar sabda yang disampaikan oleh nabimu. Siapa orang yang membaca la ilaha illallah 70.000 akan dibebaskan dari api neraka. Maka dari yang sudah aku baca itu, aku memohon berikan pahalanya pada ibu tersebut dan merdekakan dia dari siksa neraka. Pada saat dia sudah katakan begitu, ini anak tiba-tiba tertawa. Alhamdulillah, mama bebas, ada di dalam taman yang indah. Dia nggak ngerti itu taman surga, bocah namanya. Ada dalam taman yang indah. Berarti memang spontan. Nah, ini yang dimaksud bahwa secara fisik kita sudah tak dapat bertemu, tetapi secara ruhani kita bisa berhubungan sama orang tua yang sudah berpulang ke rahmatullah. Paham nggak gitu? Nah, ini wabil khusus keluarga orang tua saya, jadi nyamidan ini saya. Karena lakinya Baba Yaya, abangnya Baba saya. Jadi ini anak-anaknya ya sepupu saya itu. Jadi saya sama saudara namanya khususnya ngingetin besok apa usaha kumpul. Tiap-tiap orang baca la ilaha illallah 70.000 kali. Ntar kita sepakatin lagi bulan depan yuk, tanggal berapa kita hatamin lagi. Bulan depan kita hatamin lagi. Kalau bisa nanti kalau udah lama-lama dibuat rutinan tahunan. Asal tahlil keluarga, kumpul dulu, baca dulu 70.000 la ilaha illallah seminggu sebelum tahlil. Kan biasa kalau lebaran keluarga tahlil tuh. Nah, ini kita masing-masing kan sekarang udah ada grup WA. Seminggu kita mau tahlilan. Sekarang baca dulu la ilaha illallah. Ntar pas sudah seminggu udah rapi kelar. Udah tahlil semua. Tinggal doanya, ya Allah merdekakan ibuku dari siksa neraka. Paham itu? Nah, maka disebutnya tahlil karena dia yang paling pokok. Jenderalnya zikir tuh la ilaha illallah. Maka disebut tahlilan. Di samping itu ada lagi saudara, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Nah, ini juga tiada luput dari faidah yang sangat penting buat nasib kita ketika sudah nggak ada di dunia. Sekarang kita membacanya, nanti kita metik buahnya. Kan saudara, kalau kita nanam apa itu namanya toge, sekarang kita tanam, besok bisa dimakan. Toge mah yang tanamnya bentaran, habis bentaran. Kalau toge. Tapi kalau kita nanam asem, sekarang kita nanam setahun juga belum metik, ya dia mah kudu 20 tahun baru metik asem. Tapi ntar buahnya sampai cicit, kita punya cicit masih ada. Kalau nanam prosesnya lama, buahnya awet.
Gitu. Kalau nanam prosesnya sementara, buahnya cepat habis. Nah sekarang kita beramal di sini seperti lebih dari nanam asem. Sebab ntar pahalanya pas kita udah nggak ada di dunia itu nggak habis-habis di mana. Beramal dikit, pahalanya berolok tuh beruluk gitu. Nah kalau emang kagak sempet, kita yang masih ada berikan hadiah sama orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Ntar sana juga habis-habis. Pahalanya habis-habis. Kirim terus sama anaknya. Nah, diantaranya itu yang gak ada habis-habis, saudara, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatnya dua nih. Satu, subhanallah wa bihamdihi. Atau dua, subhanallahil azim. Kata Rasulullah, ini dua kalimat. Kalimatani khafifatani ala lisan. Dua kalimat yang enteng diucapkannya. Terus aku udah ngapal sampai 7 hari, sekali dengar juga hafal itu mah. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ringan tuh, ringan di lidah. Tapi walaupun dua kata itu habibatani indar rahmani, sangat disenangi oleh Allah Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, sangat disenangi. Sebab kata subhanallah, saudara, wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi itu pengertiannya memuji sehabis-habis pujian akan Allah Ta'ala dengan tiada mengatakan setitik pun kekurangan bagi Tuhan. Beda aib. Kita kalau dipuji sama orang, abang mah nggak ada jeleknya pisan. Kira nggak kira-kira? Kira nggak tuh? Dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau diperhatiin kagak ada jeleknya. Umur udah segitu rambut kagak ada ubannya pisan. Bahkan kita girang banget begitu, walaupun kenyataan uban kita banyak banget. Girang kita kalau dipuji. Nah ini memuji Allah dengan tiada satu aib sekalipun. Oleh karena itu, wa bihamdi, Allah layak dipuji setinggi-tingginya dengan pujian yang tiada terhingga baginya. Makanya wajar kalau Allah senang dua kalimat ini. Dan begitulah subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Maha suci Allah yang tiada tersifat dengan setitik pun aib dan kekurangan, karena terlalu amat agung sehingga tak mampu bahasa untuk menyampaikan pujian yang layak baginya. Terlalu agung, ya, sangat tinggi. Senang banget kan gitu berisan kata tuh. Makanya dua kalimat habibatan indar rahman, sama Allah sangat disenangi, itu bahasa. Itu juga boleh Allah ngajarin. Nih kalau pengen muji gua yang kira-kira gua girang begini caranya. Kalau kita kagak diajarin mah kita harus enggak apa yang kita kata. Diajarin sama Rasulullah. Nih muji Allah yang Allah senang ini. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Ini orang tahlil dalam pandangan agama, ini orang-orang yang disukai Allah. Dalam pandangan agama, orang-orang yang dicintai Allah. Maka karena ini dua kalimat dicintai Allah Ta'ala, kata Rasulullah, sakilatani fil mizani. Dua kata ini yang akan memberatkan timbangan amal manusia. Jadi kalau kita udah rapih ngucap, malaikat belum berhenti nulis pahalanya. Bikin capek. Jadi ada dua kalimat yang bikin capek malaikat menulis pahalanya. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Pagi dia baca 100 misalnya, sore 100, udah tidak hingga itu orang punya pahala kebaikan. Dikasih emaknya, girang gak kira emak-emak? Ya girang banget, mak saya punya kebun asem, tinggal metik doang buahnya buat emak. Semuanya buat emak, saya udah nanam udah petik, sampai hari kiamat orang habis. Kebun asem, kalaupun toke mah langsung habis. Peribasan kata begitu kira-kira, ya. Nah ini emaknya dikasih subhanallah bihamdihi subhanallah azim. Emaknya senang, makanya wajar diberikan itu, layak seimbang mendapatkan taman surganya Allah. Ini fasilitas, bukan berita biasa yang dipersembahkan untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad. Makanya harus ditanggapi, harus diambil, harus disikapi, harus dimanfaatkan. Jangan dianggap angin lalu. Ya kan kita itu perlu fasilitas. Ini namanya fasilitas. Fasilitas itu saudara,
adalah tunjangan melebihi dari pekerjaan. Kerja baru 2 hari kasih mobil, fasilitas tuh. Ya, kerja baru sebulan kasih rumah, itu fasilitas. Jadi melebihi dari pekerjaan kita. Maka Rasulullah kasih fasilitas itu. Belum lagi ntar astagfirullahaladzim, belum lagi salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum baca 1 pahala 10. Ngeri. Kalau dibaca 10 pahala 100. Kalau dibaca 100 pahala 1000. Kalau dibaca 1000 berapa dah? Saya ulangi lagi. Orang baca salawat sekali pahalanya 10. Kalau dibaca 10 pahalanya 100. Kalau baca 100 pahalanya 1000. Kalau pahala 1000 betul kata kita. Saya juga betul begitu. Kalau dibaca 1000 pahala 10.000. Padahal bukan. Kalau dibaca setiap hari 1000, saat masuk surga dia berdesakan dengan Nabi Muhammad. Jadi pundaknya dia nempel, busuk. Siapa ini ya? Ya Allah, ya Rasulullah. Siapa yang bilang begitu? Nabi yang bilang. Lu liatin umat gue yang baca sehari 10.000 selawat, besok dia masuk surga. Pundaknya nyentuh pundak gue. Saking bahasa Arab, kalau Nabi orang Betawi begitu ngomongan. Ya sakingnya Nabi bukan orang Betawi. Kalau yang Betawi begitu, lu liatin umat gua ya. Yang setiap hari baca salawat sama gua 10.000 kali. Besok hari dia di hari kiamat masuk surga. Pundak dia sama pundak gua nyatu masuk pintu surga. Nah makanya di dalam tahlil ada salawat. Begitu. Namanya buat ngapa? Biar nyepetin emak kita masuk ke dalam surga. Fasilitas juga, jangan diingkari. Jangan begini, dilakukan apa? Oh gahromana. Jangan diukur pakai otak kita, fasilitas mah. Kan fasilitasnya tergantung kekayaan seorang bos. Emang kita yang lagi mikir tanggung jawab bos itu mah. Emang bos punya pulau, ada 200 pulau. Ya wajar kita dibeli mobil baru kerja 3 hari. Jangan pakai, bos kan saya baru 3 hari. Jangan nanya, ini mah urusan bos gitu. Ini juga urusan Rasulullah. Saking apa saudara? Saking sayang sama karyawan. Ini saking sayangnya sama umatnya. Jangan sampai disebut umat Nabi Muhammad tapi disiksa di dalam kubur. Ibaratnya jangan sampai bosnya malu. Anak buah gua sengsara, jangan sampai gua malu ini, begitu ibaratnya. Ya, makanya kerjain yang udah disampaikan di khusus keluarga di sini. Kerjakanlah, mudah-mudahan kita punya orang tua ya Hamidah binti Muhammad, Allah Ta'ala terima seluruh amal ibadahnya, diterima iman dan Islamnya, dilipat ganda berlipat-lipat juta kali pahala yang Allah sudah janjikan untuknya, juga dimasukkan ke dalam taman surganya Allah bersama orang-orang yang mendapat keridhaan Allah Ta'ala. Beginilah yang dapat saya aturkan. Mohon maaf segala kekurangan. Kalian doa ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbi wa sayyidina wa nami wa abdu yakrim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal akhirin wa sallim warjullah tabaraka wa ta'ala wa sayyidina sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah wa ni'amahu wa ta'atim mazila. Ya Rabbana alhamdulillah جلال الكريم عبد السلطان سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترس الأرض ومن عليها وأنت آخر الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وحمايتك جوارك من كل شيطان مريض جبار عنيد ذي عين ذي بق ذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا بالعافية والسلامة وأدينا بالتقوى والاستزامة وعلى من
الحال والمعاد إنك سميع الدعاء وصل اللهم جلالك وكمالك على سيدنا محمد وزن القمر المتعبد له اللهم باطن يا أرحم الراحمين اللهم أوصل وتقبل مثل ما قرأناه من سورة الفاتحة ومن سورة الأخلاص من المعوذتين بعد سورة البقرة ومن سورة ياسين ونحن من قول لا إله إلا الله وما سبحناه وما استغفرناه على حبيبك سيدنا وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية منا نازلة بركة شاملة ورحمة من مواهب وفضلك نازلة نبدلها نهدها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نروي جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل صحابة منهم أجمعين وإلى جميع الملائكة المقربين والأولياء والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والقراء والمتهجرين والمفسرين والمحدثين وجميع المصنفين والمؤلفين أجمعين والمشايخ الأرضين وقاربها ببرها وبارها من يمينها إلى شمالها نروي جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا جداتنا وأعمامنا أماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن يعلمنا ذرهم علينا أجمعين وجميع قرابتنا وأخواننا أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه نخص خصوصا إلى روحي حجينا محمد بن عير وإلى روحي يحيى بن حجي سعدي وإلى روحي سيفول بن حجي عثمان وإلى روحي إقوال صنع بن يحيى وإلى روحي سري أولية بنت يحيى وإلى روحي رسل بنت يحيى وإلى روحي جيلاني بن رملي وإلى روحي أسمن بن منصور وإلى روحي حرس بن زين وإلى روحي أبصر بنت فلان بن هوا وإلى روحي حجي هاشم بن حجي بونكي خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببها المرحومة حميدة بنت محمد أوصل اللهم صواب ذلك منا إليها واجعله نورا يسعى له بين يديها جواب صواب ذلك كل لها من النار وبرة لها من النار وسلامة لها من النار وبركة لها من النار اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها جنة مثواها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حجر النيران بحق سيدنا محمد وعلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وضعف أجورها وتقبل إيمانها وإسلامها وعملها ظاهرها باطنها يا أرحم الراحمين وإن كانت مسيئة فتتجاوز عنها ولا تؤدي بها بك سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انزل الرحمة والبركة الشفاعة والنور والرحمة والرحمة والسرور علينا وعليها وعليها جميع الغرور من يومنا هذا إلى يوم النشور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ارفع عنهم الدرجات وغفر عنهم السيئات وضيف لهم الحسنات وادخلهم الجنة مع العباد الأبرار أمهاتهم جهنم مطمئنة وجه إلى ربك راضية مرضية وخير في عباده وخير الجنة ربنا اغفر لنا وارحمنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وفقنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بحرمة الفاتحة بمعجزات الفاتحة بشفاعة الفاتحة يا فارج الرحم يا فاسد الغنى يا غفر ويرحم يا غفر بلا يا الله يا غفر بلا يا رحمن يا ربنا يا رحيم دوام بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Jamaah, demikianlah tadi tausiah disampaikan oleh guru kita Walim Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin. Kalau di lingkungan RT beliau sudah jalan, Pak RT. Kudu tuh Pak RT. Ya. Kebetulan
Kebetulan ada PRT-nya nih Malik. Tuh, RT 04, RT 05 ya, kudu ngamali